Kalau kalian sempat nonton Mas Indra yang merakit menggunakan casing height Y60 yang ada di samping kiri saya ini, nah, di video tersebut Mas Indra tuh memakai memori DDR5 dari Apecer, yaitu Apecer Knox DDR5. Tapi di video tersebut Mas Indra nggak mengulas lebih jauh gimana dari memori Apecer Knox DDR5 ini. Nah, untuk itu kita ulas gimana sih performa maupun desain uniknya si Apecer Knox D5 ini. Yuk, langsung aja kita bahas. Ngomongin masalah memori DDR5, ya kita tahu semua ya, bahwa memori DDR5 itu harganya cukup membuat kantong kita itu cekak ya, karena harganya cukup lumayan mahal buat kalian-kalian yang memang pengen upgrade, tapi melihat harga, akhirnya kalian mundur pelan-pelan. Ya, itu di samping itu pula untuk memori DDR5 itu jenis-jenisnya juga nggak terlalu banyak, masih di beberapa brand itu masih mengeluarkan hanya beberapa tipe dan nggak terlalu banyak banget. Nah, alhasil harganya pun juga masih belum bisa turun lebih jauh lagi karena masih belum mainstream ya, belum banyak yang produksi. Di samping itu pula, beberapa aplikasi ini masih belum optimal untuk memanfaatkan semua bandwidth yang ditawarkan atau yang diberikan oleh memori DDR5, tapi bukan berarti nggak kompatibel loh ya. Ngomongin masalah memori DDR5, tentunya Apecer itu mengeluarkan memori DDR5. Nah, ini adalah Apecer Knox DDR5, dan ini baru banget si Apecer mengeluarkan memori DDR5, dan ini memang terbaru dari Apecer dan Apecer Knox. Sebenarnya untuk tipe Knox ini, kita sudah pernah nge-review, tapi tipenya adalah tipe yang DDR4. Nah, sedangkan yang Knox DDR5, ini kita cek di websitenya, ini adalah varian DDR5 paling baru dari Apecer, dan ini kalian punya banyak pilihan ya, dari 16 GB hingga 32 GB, itu yang paling besar. Dengan rating XMP itu dari 5200 hingga ke 6400 MHz. Tentunya Apecer Knox itu juga menawarkan single packaging, jadi kalian bisa beli satu stick aja, atau kalian beli dalam bentuk satu kit, langsung isinya dua. Nah, misal kalian nggak punya duit untuk beli dual kit, ya kalian bisa beli langsung aja single kit aja. Nanti di kemudian hari tinggal nambah satu kit dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Dan lagi pula, memori DDR5 dari Apecer Knox ini memiliki desain yang low profile dengan warna dark steel. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi mau taruh di setup PC build yang dengan tema apapun ya. Oke, untuk performa dari Apecer Knox D5 ini kita sempat menguji secara off-screen dan hasilnya kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Nah, di layar kalian sekarang ini ada grafik dari AIDA 64 Memory Bandwidth Benchmark ya. Dan di sini sebenarnya ada 4 ya, copy, write, dan read, dan juga yang paling akhir itu adalah latency. Ya, kalau misalnya dengan rating XMP, pastinya itu akan memiliki latency yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita jalanin memori itu cuman standar JTAG aja. Sedangkan di DDR5 itu standar JTAG-nya itu untuk memori frekuensinya di kisaran 4800. Sedangkan yang ada di kita itu adalah Apecer Knox DDR5 di XMP 5200 ya. Oke, untuk kopinya ini di standar JTAG atau di memori settingan default itu di kisaran 69 ribuan ya. Sedangkan waktu kita naikkan ke XMP itu di kisaran 75.000. Untuk write-nya itu bandwidth-nya untuk yang default di kisaran 69.000, sedangkan di rating XMP-nya di kisaran 74 ribuan. Untuk bandwidth read-nya default itu di kisaran 76.800-an, sedangkan untuk rating XMP di kisaran 83.190-an. Lanjut di pengujian sintetis berikutnya itu kita pakai Geekbench, dan di Geekbench ini kita mengambil data dari memory performance-nya, itu berada di paling bawah sendiri kalau kita lihat di browser ya. Nah, ini itu ada dua hasil skor, single core maupun multi core ya. Di hasil single core-nya itu untuk Geekbench 3 itu di kisaran 6200-an untuk settingan default, sedangkan untuk settingan XMP-nya di kisaran 6600-an. Sedangkan untuk hasil multi core-nya, untuk settingan default-nya itu di kisaran 8700-an, sedangkan untuk rating XMP itu di kisaran 9200-an. Ya, jadi terlihat jelas ya, untuk rating XMP-nya ini memang memiliki penaikan performa dibandingkan dengan settingan default-nya. Lanjut di pengujian benchmark sintetis di 3D Mark, dan di sini kita itu hanya mengambil hasil dari CPU score-nya. Ini kita pakai Firestrak maupun TimeSpy. Firestrak itu untuk DirectX 11-nya, sedangkan TimeSpy itu untuk DirectX 12.
Nah, di Fire Strike ini untuk CPU score-nya di settingan default di kisaran 38 ribuan, sedangkan untuk settingan XMP itu di kisaran 41.700-an. Nah, untuk time spy-nya ini hanya berbeda kisaran beberapa poin aja ya, karena di settingan default itu di kisaran 18.300-an, sedangkan untuk XMP-nya di kisaran 18.700-an. Berbeda kisaran 350-400 poin lebih tinggi yang XMP jika dibandingkan dengan yang settingan default-nya. Lanjut di pengujian handbrake, karena kita penasaran ya, apakah ini berefek pada aplikasi sehari-hari ya. Kita pakai handbrake aja, karena handbrake ini benar-benar memanfaatkan performa bandwidth dari prosesor. Jadi ketika kita setting handbrake-nya di video encoder untuk 4K to 1080p di 30 fps, dan ini akhirnya untuk yang settingan default ini menghasilkan average FPS encoding speed-nya di kisaran 123-an, sedangkan untuk XMP-nya itu di kisaran 125. Jadi kenceng yang XMP kalau dibandingkan dengan yang settingan default-nya. Berikutnya itu kita pengujian gaming ya, karena kita penasaran apakah dengan bandwidth yang segede yang ditawarkan sama si DDR5 dari pengujian sintetis ataupun pengujian handbrake itu akan berakibat sama dengan pengujian gamingnya kita. Nah, ini kita pakai beberapa game aja ya. Kita pakai Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, dan juga Dota 2. Kita bacakan dulu hasilnya di Shadow of the Tomb Raider. Kita settingannya adalah 1080p di settingan highest, dan ini kalian bisa lihat untuk average FPS-nya antara default maupun XMP nggak berbeda terlalu jauh ya. Di 1% low-nya hanya berbeda beberapa average FPS saja. Lanjut di pengujian berikutnya adalah Forza Horizon 5 di 1080p settingan high juga. Di sini kalian bisa lihat untuk average FPS-nya juga kurang lebih sama ya antara settingan default maupun XMP. Begitu pula dengan 1% low-nya ini juga nggak terlalu jauh untuk hasil average 1% low-nya. Lalu di pengujian terakhir di gaming Dota 2, dan ini baru kelihatan banget karena Dota 2 itu dia benar-benar memanfaatkan bandwidth dari sebuah prosesor. Kalau misalnya memorinya naik ya otomatis kan bandwidth prosesornya juga naik. Alhasil di sini average FPS ketika kita menggunakan rating XMP itu memiliki kenaikan yang cukup lumayan dibandingkan dengan ketika kita pakai settingan default. Begitu pula untuk 1% low-nya juga, itu juga ada kenaikan yang lumayan cukup tinggi ya, di kisaran 6-7 FPS lebih kenceng yang settingan XMP. Memori DDR5 itu memang terlihat eksklusif untuk beberapa kalangan, ya di samping dengan harganya yang kelewat mahal buat kalian yang memang kantong cekak dan nggak bisa beli. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang investasi jangka panjang, kalau misalnya kalian ingin setup PC build up baru dengan platform yang semuanya baru, paling tidak ini akan menjadi solusi yang tepat buat kalian, karena menggunakan platform baru untuk saat ini memanglah kalian akan merogoh kocek yang sedikit dalam, tapi ketika teknologi ini sudah mainstream dan banyak software-software ini sudah kompatibel dan sudah bisa menggunakan semua bandwidth yang ada, paling tidak kalian itu nggak perlu upgrade lagi karena kalian sudah menggunakan teknologinya. Nah, untuk Apecer Knox DDR5 ini yang ada di depan saya dengan kapasitas 32 GHz dengan rating XMP 5200 dan timing di CL38, itu harganya di kisaran 4 jutaan. Ya, kalau misalnya kalian nggak bisa beli yang seri dual kit ini, paling nggak kalian bisa cari yang seri single kitnya. Jadi harganya pasti jelas lebih murah. Dengan datangnya Apecer Knox DDR5 ini, paling tidak membuat varian memori DDR5 di Indonesia itu makin beragam dan tentunya harganya bersaing. Sekian review singkat Apecer Knox DDR5 dari kami tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arxedimedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai produk yang satu ini. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Saya Mukhtar, ciao.